Ketika jasad Adam baru saja dibentuk, iblis mencoba menanamkan benih kutukan tepat di bagian perutnya. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Potongan tanah yang terkena ludah iblis itu dibuang dan menjelma menjadi sesosok makhluk misterius yang ditugaskan sebagai penjaga pertama umat manusia. Mengapa makhluk yang tercipta dari tubuh manusia ini memiliki kesetiaan yang tak masuk akal sekaligus dianggap penuh misteri? Benarkah rahasia perlindungan manusia tersimpan dalam potongan perut yang hilang itu? Dalam keheningan alam semesta yang maha luas, jauh sebelum waktu mengenal detik dan sebelum cakrawala mengenal warna, sebuah babak besar dalam sejarah penciptaan dimulai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hamparan surga yang dipenuhi cahaya, jasad manusia pertama yang kelak akan memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi, telah selesai dibentuk. Jasad itu terbaring sunyi di atas hamparan tanah yang harum, membeku dalam keagungannya, menanti hembusan ruh yang akan menghidupkan setiap sel dan aliran darahnya. Tekstur tanah yang digunakan bukanlah tanah sembarangan, melainkan tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi, menyatukan kekuatan, kelembutan, dan keteguhan dalam satu rupa yang sempurna. Namun, di balik kemuliaan itu, ada mata yang mengawasi dengan kebencian yang mendalam, mata yang dipenuhi api kecemburuan dan kesombongan yang tak terkendali. Sosok itu adalah iblis, yang dahulunya memiliki kedudukan tinggi di antara para malaikat namun kini hatinya telah menghitam karena merasa lebih mulia daripada makhluk yang hanya terbuat dari tanah. Setiap hari, iblis mengitari jasad Adam, memasuki sela-sela bentuk fisiknya, dan mencoba mencari di mana letak kelemahan dari ciptaan baru ini. Ia menatap dengan pandangan meremehkan, menganggap bahwa tanah adalah unsur yang rendah dan tak layak bersanding dengan api yang menjadi asalnya. Dalam kegelapan hatinya, iblis mulai merencanakan sebuah perbuatan yang akan menodai kesucian jasad tersebut sebelum kehidupan benar-benar dimulai. Ia ingin membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh dan mudah untuk disesatkan, bahkan sejak awal sebelum ia mampu mengedipkan mata atau mengucap kata. Kisah penciptaan manusia ini memang telah diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Jasad Adam tergeletak dalam posisi yang sangat mulia, namun iblis dengan segala kelicikannya terus mencari celah untuk menyuntikkan racun kesombongan ke dalam diri Adam. Ia tahu bahwa bagian tengah tubuh manusia, yaitu bagian perut, adalah pusat dari segala keinginan fisik dan hawa nafsu yang kelak akan menjadi ujian terbesar bagi anak cucu Adam di dunia. Dengan niat yang sangat buruk, iblis mendekati jasad yang belum bernyawa itu, memastikan tidak ada malaikat yang sedang memperhatikan, lalu ia mempersiapkan sebuah serangan fisik yang melambangkan penghinaan terdalam. Iblis kemudian meludah tepat ke arah perut jasad Adam. Ludah itu bukan sekadar cairan biasa, melainkan simbol dari kebencian, kotoran, dan upaya untuk merusak fitrah manusia. Iblis ingin agar manusia pertama ini bangkit dalam keadaan tidak suci, memiliki cacat yang akan membuatnya selalu condong pada kehinaan. Ludah tersebut mengenai bagian perut, menciptakan sebuah noktah kotor di atas tanah surga yang suci. Keadaan ini menggambarkan betapa besarnya upaya musuh pertama manusia dalam menjatuhkan martabat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, iblis lupa bahwa tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Sang Pencipta. Segala rencana buruknya hanyalah permulaan dari sebuah takdir besar yang tidak akan pernah bisa ia gagalkan, karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahului segala tipu daya setan. Melihat perbuatan iblis yang sangat rendah tersebut, malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala segera turun untuk menyelamatkan kesucian jasad Adam. Jibril tidak membiarkan najis dari iblis itu meresap ke dalam jasad manusia pertama. Dengan gerakan yang penuh kasih dan ketelitian, Jibril mengambil bagian tanah di perut Adam yang terkena ludah tersebut. Bagian itu dicungkil hingga menciptakan sebuah lubang kecil yang kelak kita kenal sebagai pusar. Potongan tanah yang kotor itu kemudian dibuang menjauh dari tubuh Adam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana tidak membiarkan potongan tanah itu terbuang sia-sia tanpa hikmah. Potongan tanah yang merupakan bagian dari tubuh Adam namun telah tercemar oleh unsur iblis tersebut, kemudian atas izinnya, berubah bentuk menjadi makhluk yang baru. Makhluk itulah yang kemudian dikenal sebagai anjing. Ia diciptakan dari dua unsur yang bertolak belakang. Ia memiliki kesetiaan yang luar biasa karena ia berasal dari tanah yang pernah menjadi bagian dari tubuh Nabi Adam. Namun ia juga memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadikannya berbeda dari hewan lainnya karena adanya sentuhan kotor dari ludah iblis.
Inilah sebabnya mengapa anjing memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan manusia. Ia merasa memiliki asal-usul yang sama, sehingga secara naluriah ia akan melindungi manusia dari segala ancaman. Makhluk ini lahir sebagai penjaga pertama bagi Adam. Saat jasad Adam masih terbaring menunggu ruh, anjing itulah yang berdiri dengan gagah di sisinya, menggonggong ke arah iblis setiap kali sang pengkhianat mencoba mendekat kembali. Anjing itu menjadi pagar pertama yang memisahkan antara kesucian Adam dan kebencian iblis. Fenomena ini memberikan pelajaran yang sangat dalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah sebuah keburukan menjadi sebuah manfaat. Ludah iblis yang tadinya dimaksudkan untuk menghina, justru menjadi perantara lahirnya makhluk penjaga yang setia. Kesetiaan anjing kepada manusia adalah warisan dari tanah Adam yang ada dalam dirinya, sementara ketidakmampuannya untuk berada dalam lingkaran kesucian ibadah tertentu dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, adalah pengingat akan adanya unsur iblis yang pernah mengenainya. Perpaduan unik ini menjadikan anjing sebagai makhluk yang berdiri di ambang pintu antara manusia dan alam liar, selalu waspada, dan selalu siap memberikan nyawanya demi tuannya. Hal ini senada dengan betapa pentingnya menjaga diri dari gangguan setan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Araf ayat 200 yang berbunyi, "Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Interaksi antara iblis, jasad Adam, dan lahirnya sang penjaga ini menjadi pembukaan yang sangat dramatis dalam panggung kehidupan. Di sana, kita bisa melihat bahwa manusia tidak pernah dibiarkan sendirian dalam menghadapi ujian. Bahkan sebelum Adam mampu menarik napas pertamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sistem perlindungan melalui makhluk-makhluknya. Iblis yang mengira telah berhasil melakukan penghinaan, justru harus menghadapi gonggongan anjing yang mengusirnya setiap kali ia mencoba merusak jasad Adam. Ini adalah sebuah bentuk ironi yang nyata, di mana iblis harus berhadapan dengan makhluk yang tercipta akibat perbuatannya sendiri. Anjing tersebut menjadi saksi bisu atas prosesi agung sebelum ruh ditiupkan. Ia melihat bagaimana para malaikat bersujud dengan patuh dan bagaimana iblis berpaling dengan penuh kesombongan. Hingga tibalah saat yang paling dinantikan oleh seluruh penghuni langit. Setelah jasad Adam bersih dari noda dan dijaga dengan ketat oleh sang penjaga dari tanah yang terbuang, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh tersebut. Cahaya kehidupan mulai merambat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adam mulai menggerakkan jemarinya, matanya terbuka menatap keindahan surga, dan lisannya pertama kali mengucap hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah, anjing yang telah setia menjaga jasadnya bersimpuh di kaki Adam, mengakui tuannya, mengakui asal-usulnya. Ikatan yang tercipta di surga itu tidak akan pernah putus hingga ribuan tahun kemudian ketika manusia dan anjing hidup berdampingan di bumi. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap jengkel dari penciptaan manusia memiliki makna yang sangat besar, dan tidak ada satupun perbuatan buruk yang tidak bisa dikalahkan oleh hikmah dan kekuasaan Sang Halik. Adam kini telah bangkit sebagai manusia yang sempurna, siap untuk diajarkan segala nama benda dan siap untuk menghadapi takdirnya. Namun, bayang-bayang iblis tetap mengintai di kegelapan, bersumpah untuk terus menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Perang besar antara cahaya dan kegelapan, antara kesetiaan dan pengkhianatan, baru saja resmi dimulai. Dan di tengah peperangan itu, selalu ada pengingat bahwa perlindungan akan selalu datang bagi mereka yang tetap memegang teguh fitrah kesuciannya, menjauh dari ludah kesombongan yang pernah ditiupkan musuh abadi manusia. Semuanya tertulis indah dalam garis waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segala skenario terbaik di alam semesta ini. Dapatkah Anda membayangkan betapa sunyinya surga saat itu, dan betapa riuhnya hati iblis melihat kegagalannya? Kesetiaan anjing di sisi Adam adalah bukti bahwa cinta dan perlindungan seringkali lahir dari pengorbanan dan pembersihan diri. Jasad Adam yang telah suci kini siap memulai langkah pertamanya, membawa misi besar yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Kita sebagai anak cucunya, mewarisi pusar di perut kita sebagai pengingat akan potongan yang hilang, pengingat akan bagian yang pernah dibuang demi menjaga kesucian kita, dan pengingat bahwa di luar sana, ada musuh yang selalu mengintai namun ada juga perlindungan yang selalu menyertai jika kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Maka, setiap kali kita melihat sosok penjaga yang setia itu, kita teringat akan fragmen sejarah yang sangat kuno ini. Sebuah sejarah yang membuktikan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam penciptaan. Semuanya memiliki maksud, semuanya memiliki tujuan, dan semuanya berakhir pada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan ini bukanlah sekadar cerita tentang tanah dan air,
melainkan tentang harga diri, kesucian, dan pertarungan abadi untuk mempertahankan iman dari segala macam gangguan yang mencoba merusak rumah jiwa kita. Manusia adalah mahkota penciptaan, dan segala yang ada di sekitarnya, termasuk sang penjaga dari potongan tanah itu, adalah saksi atas kebesaran yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Setelah kehidupan meresap ke dalam setiap pori tanah yang membentuk tubuhnya, Adam berdiri dengan segala kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya surga menyinari wajahnya, dan akalnya mulai menangkap ilmu-ilmu yang langsung diajarkan oleh Sang Pencipta. Namun, di balik keindahan yang melingkupinya, ada sebuah dinamika yang tidak pernah berhenti bergerak di sekelilingnya. Sosok penjaga yang tercipta dari potongan tanah perutnya yang pernah terkena noda itu, kini benar-benar telah mewujud sebagai makhluk yang penuh dengan kesiagaan. Anjing itu tidak pernah menjauh lebih dari beberapa langkah dari kaki Adam. Setiap kali Adam bergerak menjelajahi taman-taman surga, makhluk itu mengikuti dengan ekor yang bergoyang dan telinga yang senantiasa tegak, seolah-olah ia sedang mendengarkan setiap bisikan angin yang mungkin membawa pesan dari musuh yang tersembunyi. Kehadiran makhluk ini adalah sebuah ironi yang nyata bagi iblis yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang pohon-pohon besar, memperhatikan dengan penuh kebencian yang semakin membara. Iblis tidak pernah menyangka bahwa perbuatannya yang bermaksud menghina justru melahirkan seorang pengawal bagi manusia pertama tersebut. Ia merasa terhina karena setiap kali ia mencoba mendekati Adam untuk membisikkan keraguan, anjing itu akan mengeluarkan suara geraman yang dalam dari kerongkongannya, sebuah peringatan yang membuat iblis terpaksa menjaga jarak. Pertarungan mental ini menjadi pemandangan yang sangat unik di alam atas. Adam, yang telah diajarkan segala nama benda, menatap makhluk di kakinya itu dengan penuh kasih sayang. Ia memahami melalui ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa makhluk ini adalah bagian dari sejarah keberadaannya yang telah disucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang istimewa kepada Adam, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Dalam proses belajar yang luar biasa itu, Adam menjadi makhluk yang paling berilmu di antara seluruh ciptaan yang ada saat itu. Para malaikat yang tadinya memiliki kekhawatiran tentang penciptaan manusia, kini bersujud dengan penuh kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, iblis tetap pada kesombongannya. Ia menolak untuk bersujud, merasa bahwa api yang menjadi asalnya jauh lebih mulia daripada tanah yang menjadi asal Adam. Penolakan ini menjadi awal dari pengusiran abadi iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesendiriannya yang penuh dendam, iblis bersumpah akan terus mengincar Adam dari segala penjuru. Ia melihat Adam berjalan-jalan di surga, menikmati segala fasilitas yang ada, namun ia juga melihat bahwa Adam masih memiliki sisi kemanusiaan yang membutuhkan teman dan perlindungan. Disinilah peran sang penjaga setia itu menjadi sangat krusial. Anjing tersebut tidak hanya menjaga Adam secara fisik, tetapi juga menjadi simbol bahwa setiap manusia akan selalu diikuti oleh sisa-sisa tantangan yang harus ia hadapi. Pernahkah kamu merenungkan mengapa kesetiaan makhluk ini begitu mendalam bahkan melampaui logika hewan lainnya? Hal itu karena dalam darah dan dagingnya terdapat esensi tanah yang sama dengan yang membentuk tubuh Adam. Ia merasa sebagai bagian yang tak terpisahkan, sebuah pelindung yang lahir dari pembersihan diri sang manusia pertama. Ketika Adam mulai merasakan kesepian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendampingnya. Kehadiran Hawa menambah kesempurnaan hidup Adam di surga. Mereka berdua hidup dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan. Namun peringatan tetap diberikan agar mereka tidak mendekati satu pohon tertentu. Di tengah segala kenikmatan itu, sang penjaga setia tetap menjalankan tugasnya. Ia tidak ikut makan atau minum dari kemewahan surga seperti yang dilakukan Adam dan Hawa, melainkan ia tetap terjaga di ambang pintu kediaman mereka, seolah-olah ia tahu bahwa ada pencuri waktu yang sedang mengintai momen kelengahan mereka. Iblis mulai menjalankan siasat yang lebih halus. Ia tidak lagi menampakkan diri dengan wajah penuh amarah, melainkan ia merubah wujud dan cara bicaranya agar terlihat seperti penasihat yang tulus. Ia mendekati Adam dan Hawa dengan kata-kata yang manis, menjanjikan keabadian dan kekuasaan yang tak akan pernah sirna jika mereka mencicipi buah dari pohon terlarang tersebut. Pada saat-saat kritis seperti itu, sang penjaga di luar sempat memberikan tanda-tanda kegelisahan. Ia menggonggong tanpa henti, mencoba memberikan peringatan kepada tuannya bahwa ada hawa jahat yang sedang menyusup ke dalam pikiran mereka. Namun, bisikan iblis sangatlah kuat dan halus,
menyasar pada titik terlemah manusia yaitu rasa ingin tahu dan keinginan untuk menjadi abadi. Sejarah besar ini mengingatkan kita semua bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang menyerang dari depan dengan pedang, melainkan mereka yang menyelinap ke dalam hati dengan janji-janji palsu. Kisah tentang bisikan setan ini digambarkan dengan sangat jelas dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 20 yang berbunyi, "Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata, Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal." Di tengah kepungan tipu daya itu, Adam dan Hawa akhirnya terbawa oleh rayuan tersebut. Mereka memakan buah dari pohon itu, dan seketika itu juga terlepaslah pakaian surgawi mereka. Mereka merasa malu dan mencoba menutupi tubuh mereka dengan dedaunan surga. Sang penjaga yang sejak tadi bersiaga di luar, kini hanya bisa tertunduk lesu. Tugasnya untuk menjaga raga mungkin berhasil, namun ia tidak memiliki kuasa untuk menjaga hati manusia dari pilihannya sendiri. Inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa pelindung sehebat apapun di luar sana tidak akan berguna jika benteng pertahanan di dalam jiwa telah runtuh oleh hawa nafsu. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dengan teguran yang penuh kewibawaan. Adam dan Hawa segera menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun dengan doa yang sangat masyhur, mengakui bahwa mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Meskipun ampunan diberikan, konsekuensi dari perbuatan tersebut harus tetap dijalankan. Mereka diperintahkan untuk turun ke bumi, sebuah tempat yang jauh lebih keras dan menantang dibandingkan surga yang penuh kemudahan. Di saat Adam dan Hawa bersiap untuk melangkah keluar dari gerbang surga menuju alam dunia, satu sosok tidak pernah melepaskan pandangannya dari mereka. Makhluk setia yang tercipta dari tanah perut Adam itu tetap berdiri tegak di samping mereka. Ia tidak memilih untuk tetap tinggal di surga yang damai, melainkan ia memilih untuk ikut turun ke bumi yang penuh dengan penderitaan, hanya demi tetap berada di sisi tuannya. Kesetiaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan sang penjaga ini telah terpatri jauh sebelum kaki mereka menyentuh debu dunia. Di bumi, segala sesuatunya berubah. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan, harus mencari perlindungan dari cuaca yang tidak menentu, dan harus menghadapi binatang-binatang buas yang tidak lagi seramah penghuni surga. Namun, di setiap malam yang gelap di bumi, Adam tidak pernah merasa benar-benar sendirian. Di depan tenda atau gua tempatnya berteduh, sang penjaga setia itu selalu meringkuk dengan mata yang tetap terjaga, mengawasi setiap pergerakan di balik semak-semak. Iblis, yang juga ikut turun ke bumi, merasa sangat kesal karena ia tetap harus berhadapan dengan gonggongan yang sama yang pernah mengusirnya di surga. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk-makhluknya akan terus berlanjut dimanapun manusia berada. Dalam sejarah yang kelak dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diajarkan tentang bagaimana memposisikan diri terhadap makhluk ini dengan penuh kebijaksanaan. Meskipun ada aturan-aturan tertentu dalam kesucian ibadah, namun kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadi prioritas. Kisah sang penjaga ini menjadi landasan moral bahwa setiap makhluk memiliki peran dalam skenario besar ketuhanan. Ia yang lahir dari sisa noda, justru menjadi bukti nyata tentang pengabdian tanpa syarat. Adam mulai menjalani hidupnya sebagai petani dan penggembala di bumi, mengajari anak-anaknya tentang cara bertahan hidup, namun ia tidak pernah lupa menceritakan tentang asal-usul teman setianya itu. Ia menceritakan bahwa di balik rupa hewan tersebut, tersimpan bagian dari sejarah penciptaan manusia yang penuh dengan hikmah. Dunia kini menjadi panggung baru bagi Adam dan Hawa. Mereka membangun peradaban dari titik paling dasar, namun mereka membawa modal yang sangat berharga yaitu iman dan pengalaman pahit tentang tipu daya iblis. Sang penjaga setia terus mendampingi, menjadi saksi atas kelahiran anak-anak Adam, menyaksikan bagaimana manusia mulai memenuhi bumi. Setiap kali ada ancaman dari luar, ia adalah yang pertama maju tanpa rasa takut. Ia tidak meminta imbalan kemewahan, ia hanya meminta untuk diizinkan berada di dekat manusia. Bukankah ini adalah sebuah bentuk pengabdian yang sangat murni? Sebuah pelajaran bagi kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur atas segala bentuk pertolongan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara apapun. Langkah-langkah Adam di bumi kini semakin mantap. Meskipun ia merindukan surga, ia tahu bahwa bumi adalah tempat ujian untuk membuktikan kelayakannya kembali ke sana. Dan di setiap langkah itu, jejak kaki anjing selalu menyertai di samping jejak kaki Adam. Mereka berjalan melewati lembah yang dalam dan gunung yang tinggi, menghadapi badai pasir dan hujan yang lebat.
Iblis pun tidak tinggal diam. Ia terus memutar otak untuk memisahkan manusia dari ketaatannya. Namun, sejarah telah mencatat bahwa selama manusia tetap waspada dan memiliki pelindung yang setia, baik itu berupa malaikat, hewan penjaga, maupun benteng iman, maka tipu daya setan akan selalu menemui jalan buntu. Pertarungan ini akan terus berlanjut hingga akhir zaman, dan setiap detail dari penciptaan Adam di masa lalu akan selalu menjadi kompas bagi anak cucunya dalam menavigasi kehidupan di dunia yang fana ini. Bumi yang baru saja mulai dihuni oleh keluarga kecil Adam dan Hawa merupakan bentang alam yang penuh dengan tantangan luar biasa. Tidak ada lagi kenyamanan otomatis sebagaimana di surga, melainkan setiap butir gandum harus ditanam dengan peluh dan setiap tempat berteduh harus dibangun dengan tenaga. Di tengah dinamika kehidupan baru ini, keturunan Adam mulai lahir ke dunia dalam bentuk persalinan kembar yang berpasang-pasangan. Disinilah kisah manusia memasuki babak baru yang melibatkan emosi, persaingan, dan ujian hati yang sangat berat. Seiring dengan pertumbuhan anak-anak Adam, sosok penjaga setia yang berasal dari tanah perut sang manusia pertama tetap bersiaga, mengawasi pertumbuhan generasi baru ini dengan naluri pelindung yang tak pernah pudar. Iblis, yang melihat peluang di tengah padatnya populasi manusia yang mulai tumbuh, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyusupkan racun hasad ke dalam hati anak-anak Adam, khususnya saat konflik antara Kabil dan Habil mulai membara. Kabil dan Habil tumbuh dengan karakter yang sangat berbeda, mencerminkan keragaman sifat manusia yang kelak akan memenuhi bumi. Kabil memiliki sifat yang lebih keras dan pencemburu, sementara Habil dikenal dengan ketulusan dan ketaatannya yang luar biasa kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perintah untuk mempersembahkan kurban turun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pernikahan, ujian besar itu pun dimulai. Habil dengan penuh keikhlasan memilih hewan ternak terbaik yang ia miliki, yang paling gemuk dan sehat, untuk dipersembahkan sebagai bentuk syukur dan ketundukan. Sebaliknya, Kabil yang merasa terpaksa dan hatinya dipenuhi kedongkolan, hanya memberikan hasil pertanian yang buruk, sisa-sisa tanaman yang sudah layu dan tidak layak. Dalam momen krusial ini, sang penjaga setia yang selalu berada di sekitar lingkungan keluarga Adam seolah merasakan ketegangan yang luar biasa. Makhluk itu seringkali menggonggong ke arah kegelapan hutan di mana bayang-bayang iblis seringkali tampak memberikan bisikan jahat ke telinga Kabil. Peristiwa kurban ini diabadikan dengan sangat agung dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, 'Aku pasti membunuhmu.' Habil berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.' Penerimaan kurban Habil ditandai dengan turunnya api dari langit yang melahap persembahannya, sebuah tanda nyata dari keridaan Sang Pencipta. Hal ini justru membuat api cemburu di hati Kabil semakin berkobar tak terkendali. Iblis memanfaatkan momen ini untuk membisikkan bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa malu dan dendamnya adalah dengan melenyapkan saudaranya sendiri. Kejahatan besar pertama di muka bumi sedang direncanakan di bawah remang cahaya bulan. Saat Habil sedang berada di padang penggembalaan yang sunyi, Kabil mendekat dengan niat yang sangat buruk. Sang penjaga setia, anjing yang tercipta dari tanah suci namun tercemar ludah itu, sebenarnya telah merasakan adanya aura kematian. Ia berlari bolak-balik antara kemah Adam dan padang rumput, mencoba memberikan tanda-tanda kegelisahan, namun manusia seringkali terlalu sibuk dengan kemelut batinnya sendiri sehingga mengabaikan isyarat dari alam. Kabil kemudian melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah makhluk hidup. Ia mengangkat sebuah batu besar dan menghantamkannya kepada Habil. Darah manusia pertama pun tumpah ke bumi, mencemari tanah yang seharusnya dijaga kesuciannya. Kejadian tragis ini meninggalkan luka yang mendalam, tidak hanya bagi Adam dan Hawa, tetapi juga bagi seluruh harmoni penciptaan di bumi. Setelah Habil tewas, Kabil didera rasa bingung dan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasad saudaranya yang telah kaku itu. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan mengirimkan seekor burung gagak sebagai pengajar bagi manusia yang telah melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 31 yang berbunyi, "Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal. Dari kejauhan,
Sang penjaga setia menyaksikan seluruh proses pemakaman pertama itu dengan tatapan yang sangat sedih. Seolah-olah ia mengerti bahwa sejak saat itu, tugas penjagaannya menjadi berkali-kali lipat lebih berat karena ancaman terbesar bagi manusia ternyata bukan hanya dari binatang buas atau iblis, melainkan dari saudaranya sendiri. Pernahkah kamu memikirkan betapa beratnya hati Nabi Adam saat menyadari bahwa salah satu anaknya telah menjadi pembunuh sementara yang lainnya telah tiada? Bumi yang tadinya diharapkan menjadi tempat perbaikan, kini telah ternoda oleh dosa besar. Dalam kesedihan itu, Adam seringkali duduk merenung di depan pintu kemahnya, dan sang anjing penjaga itu akan datang mendekat, meletakkan kepalanya di pangkuan Adam seolah ingin berbagi beban kesedihan. Makhluk ini, yang lahir dari potongan perut Adam yang pernah dicungkil Jibril, seakan memiliki memori kolektif tentang rasa sakit dan pembersihan. Ia tetap setia menjaga sisa keturunan Adam, memastikan bahwa iblis tidak akan pernah bisa merasa menang sepenuhnya. Meskipun iblis berhasil membuat manusia pertama menumpahkan darah, iblis tetap gagal untuk menghilangkan fitrah ketuhanan yang ada dalam diri manusia lainnya. Kehidupan terus berlanjut di bumi, dan generasi-generasi baru terus lahir. Namun, jejak peristiwa Kabil dan Habil memberikan pelajaran abadi bahwa kejahatan akan selalu berhadapan dengan penyesalan, dan kebaikan akan selalu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan mengingatkan umatnya agar tidak memiliki sifat hasad atau cemburu yang berlebihan, karena hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sifat inilah yang menjadi pintu masuk utama iblis ke dalam jiwa manusia. Sang penjaga setia di samping Adam menjadi simbol kewaspadaan yang tiada henti. Ia tidak pernah tertidur sepenuhnya. Matanya yang tajam selalu mengamati setiap pergerakan yang mencurigakan di sekitar pemukiman manusia. Ia menjadi garda terdepan yang mendeteksi datangnya bahaya, baik bahaya yang tampak maupun bahaya yang bersifat halus dari bisikan jahat. Adam mulai mengajari keturunannya yang tersisa tentang syariat dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama dengan Kabil. Ia menekankan bahwa meskipun mereka berasal dari tanah, mereka memiliki ruh yang ditiupkan langsung oleh Sang Pencipta, sehingga mereka harus menjaga kemuliaan tersebut. Ia juga seringkali menunjuk pada keberadaan anjing di samping mereka sebagai pengingat akan masa lalu di surga, tentang bagian yang harus dibuang agar manusia tetap suci, dan tentang makhluk yang ditugaskan untuk setia mendampingi dalam suka maupun duka. Hal ini memberikan perspektif baru bagi anak cucu Adam bahwa setiap elemen dalam hidup mereka, sekecil apapun, memiliki keterkaitan dengan skenario besar alam semesta. Dinamika di bumi semakin kompleks seiring dengan menyebarnya manusia ke berbagai penjuru. Namun, dimanapun manusia membuka lahan baru atau membangun peradaban, mereka selalu membawa serta naluri untuk mencari perlindungan. Kebutuhan akan keamanan inilah yang membuat hubungan antara manusia dan sang penjaga dari tanah Adam tersebut menjadi semakin erat. Anjing tersebut membantu manusia dalam berburu, menjaga hewan ternak dari serangan serigala, dan memberikan tanda peringatan di tengah malam yang gelap gulita. Kesetiaan yang tanpa syarat ini menjadi cermin bagi manusia. Jika seekor makhluk yang diciptakan dari potongan tanah saja bisa begitu setia kepada tuannya, mengapa manusia yang diciptakan dengan akal dan hati seringkali berkhianat kepada Tuhannya? Masa-masa awal di bumi ini adalah sekolah besar bagi kemanusiaan. Adam sebagai guru pertama bagi anak-anaknya terus berusaha menanamkan nilai-nilai ketakwaan. Ia tahu bahwa pertempuran melawan iblis adalah pertempuran jangka panjang yang akan berlangsung hingga akhir zaman. Iblis pun tidak tinggal diam. Ia terus mengembangkan strategi baru untuk merusak tatanan sosial manusia melalui kesombongan, ketamakan, dan kebencian. Namun, dengan adanya panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adanya pengingat-pengingat fisik di sekitar mereka, manusia memiliki peluang untuk terus bangkit dari setiap kegagalan. Sang penjaga setia tetap pada posisinya, menjadi bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan tuannya, mengingatkan bahwa di tengah segala kesulitan bumi, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir dalam berbagai rupa, termasuk dalam rupa seekor makhluk penjaga yang lahir dari peristiwa penyucian di surga. Sekarang, bayangkanlah bagaimana perasaan Adam ketika melihat generasi demi generasi tumbuh dengan segala keunikan sifatnya. Ada rasa bangga, namun ada juga kekhawatiran yang mendalam. Akankah mereka tetap berada pada jalur kebenaran? Ataukah mereka akan mengikuti jejak kemarahan Kabil? Sejarah telah mencatat bahwa meskipun kegelapan pernah menyelimuti bumi melalui pembunuhan pertama itu, cahaya harapan tidak pernah padam. Melalui keturunan-keturunan Adam yang saleh, misi kekhalifahan di bumi terus dijalankan dengan penuh dedikasi. Dan di sisi mereka, selalu ada makhluk yang tak kenal lelah menjaga,
menggonggong ke arah kegelapan setiap kali iblis mencoba menyelinap kembali untuk merusak hati manusia. Seiring berjalannya waktu yang terus berputar di hamparan bumi, manusia mulai berkembang biak dan membentuk komunitas-komunitas kecil yang tersebar di berbagai lembah dan pegunungan. Nabi Adam, sebagai bapak bagi seluruh umat manusia, terus menjalankan misinya untuk mengajarkan tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah keramaian generasi yang kian bertambah, sosok makhluk penjaga yang setia, anjing yang tercipta dari bagian tanah perut Adam, tetap menjalankan tugasnya dengan penuh keteguhan. Ia tidak hanya menjadi pelindung bagi Adam, tetapi juga mulai menjadi penjaga bagi garis keturunan manusia yang tetap memegang teguh iman. Kehadiran makhluk ini menjadi pengingat yang hidup bahwa musuh abadi manusia, yaitu iblis, tidak akan pernah berhenti melakukan tipu daya untuk meruntuhkan martabat anak cucu Adam. Iblis yang melihat manusia mulai membangun peradaban, merasa tertantang untuk menciptakan kerusakan yang lebih besar daripada sekadar perselisihan antar saudara. Ia ingin menjerumuskan manusia ke dalam lembah kesirikan dan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana beratnya perjuangan seorang nabi saat melihat sebagian keturunannya mulai melupakan ajaran suci dan lebih memilih mengikuti bisikan hawa nafsu? Disinilah peran kesetiaan diuji dalam skala yang lebih luas. Sang penjaga dari tanah Adam ini seringkali menampakkan kegelisahan yang luar biasa ketika ia mendeteksi adanya ritual-ritual atau perilaku manusia yang menyimpang dari fitrah. Ia akan berdiri di perbatasan antara pemukiman orang-orang beriman dan mereka yang mulai terpengaruh oleh iblis, mengeluarkan gonggongan peringatan yang seolah-olah ingin memecah kabut kesesatan yang mulai menyelimuti hati manusia. Anjing ini memiliki insting yang sangat tajam terhadap aura jahat, karena ia sendiri membawa memori tentang bagaimana ludah iblis pernah mencoba menodai kesucian tubuh Adam di surga. Ia tahu bahwa ludah itu kini telah berubah menjadi bisikan-bisikan halus yang merusak akal sehat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia berjalan dalam kegelapan tanpa adanya rambu-rambu yang jelas. Melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi setelah Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan tentang hakikat penciptaan dan pentingnya menjaga diri dari musuh yang nyata. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-An'am ayat 142 yang berbunyi, "Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Dalam konteks sejarah ini, anjing penjaga tersebut menjadi perlambang bantuan non-manusia yang disediakan oleh Sang Pencipta untuk membantu manusia mendeteksi pergerakan sang musuh nyata tersebut di alam dunia yang penuh dengan tabir ini. Sejarah mencatat bahwa kesetiaan makhluk ini tidak pernah goyah meski zaman terus berganti. Ia mendampingi para pembawa risalah dalam melewati masa-masa tersulit. Ketika manusia mulai membangun kota-kota pertama, anjing-anjing keturunan dari sang penjaga pertama itu tetap memposisikan diri sebagai pelindung rumah tangga dan harta benda. Namun, iblis yang licik mulai merubah strateginya. Ia mencoba membuat manusia benci terhadap makhluk penjaga ini agar manusia kehilangan satu lapisan perlindungan fisiknya. Iblis membisikkan prasangka bahwa makhluk ini adalah pembawa sial atau hewan yang rendah, tujuannya agar manusia menjauhkan mereka dari pemukiman. Namun, bagi mereka yang memahami hikmah penciptaan, mereka tetap memperlakukan makhluk ini dengan penuh kasih sayang tanpa melanggar batasan-batasan syariat yang kelak akan diperjelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu momen yang menunjukkan betapa tingginya nilai kesetiaan dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kisah yang terjadi jauh setelah masa Adam, namun tetap berhubungan erat dengan hakikat penjagaan iman. Kisah ini melibatkan sekelompok pemuda yang melarikan diri dari kejaran penguasa zalim demi mempertahankan tauhid mereka. Mereka adalah Ashabul Kahfi, para penghuni gua yang kisahnya diabadikan sebagai pengingat abadi bagi umat manusia. Ketika mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam gua yang sunyi, mereka tidak sendirian. Seekor anjing yang setia mengikuti langkah mereka, menolak untuk pergi meski para pemuda itu mencoba menyuruhnya kembali demi keselamatannya. Makhluk ini seolah mewarisi jiwa sang penjaga tanah Adam. Ia memilih untuk ikut serta dalam pengasingan demi melindungi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran anjing dalam kisah Ashabul Kahfi dijelaskan secara mendetail dalam Al-Quran melalui Quran Surah Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi, "Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu melihat mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka dan tentu hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka." Bayangkanlah kesetiaan itu.
Anjing tersebut tetap berjaga di ambang pintu gua selama ratusan tahun, dalam kondisi yang sama dengan tuannya, menjadi benteng yang menakutkan bagi siapapun yang berniat jahat untuk memasuki gua tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kesetiaan makhluk ini dengan menyandingkan penyebutannya bersama para pemuda beriman di dalam kitab suci yang agung. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih anjing sebagai penjaga para walinya? Jika kita kembali pada akar penciptaannya, kita akan mengerti bahwa makhluk ini memang dirancang untuk menjadi perisai antara kesucian manusia dan gangguan luar. Di depan pintu gua itu, sang anjing menjadi manifestasi dari perlindungan yang tidak pernah tidur. Iblis dan bala tentaranya yang mencoba mendekati gua tersebut selalu terpukul mundur oleh aura penjagaan yang luar biasa dari makhluk yang berasal dari potongan perut Adam ini. Sejarah Ashabul Kahfi mengajarkan kita bahwa ketika seseorang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh alam semesta, termasuk hewan-hewan, akan tunduk untuk membantunya. Kesetiaan anjing ini menjadi tamparan bagi iblis, menunjukkan bahwa bahkan bagian terkecil dari tanah Adam yang dibuang sekalipun, jika diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi kekuatan yang tak tertembus. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana berinteraksi dengan alam sekitar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang wanita tunasusila yang diampuni dosanya hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ada aturan tentang kenajisan air liurnya dalam hal ibadah, namun hak hidup dan kasih sayang terhadapnya tetaplah besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah ini seolah menyambungkan kembali benang merah sejarah dari masa penciptaan Adam di surga hingga masa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di balik rupa hewan tersebut, tersimpan rahasia tentang bagaimana keburukan, ludah iblis, disucikan menjadi pengabdian, dan bagaimana keterkaitan asal-usul tanah menciptakan ikatan kesetiaan yang tak terpatahkan. Interaksi yang dinamis antara manusia dan sang penjaga ini terus berlanjut di muka bumi. Di malam-malam yang sunyi, ketika para nabi dan orang-orang saleh sedang bersujud memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjing-anjing mereka tetap terjaga di depan pintu. Mereka menjadi pendeteksi pertama terhadap kehadiran sosok-sosok yang tidak terlihat oleh mata manusia, seperti jin-jin jahat yang diperintah iblis untuk mengganggu kehusyukan ibadah. Gonggongan mereka di tengah malam seringkali merupakan isyarat bagi manusia untuk segera berlindung dan membaca doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kolaborasi harmoni antara makhluk berakal dan makhluk bernaluri dalam menghadapi musuh yang sama. Maukah kamu menyadari bahwa di setiap jengkal hidupmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan pembela yang seringkali tidak kamu sadari keberadaannya? Dari potongan tanah yang dicungkil karena terkena najis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem keamanan alamiah yang setia hingga akhir zaman. Iblis yang dahulu bermaksud menghina manusia dengan ludahnya, kini harus menerima kenyataan bahwa setiap gonggongan anjing adalah pengingat akan kegagalannya di surga. Sejarah ini bukanlah sekadar dongeng masa lalu, melainkan pelajaran tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan menyediakan segala kebutuhan pendukungnya untuk tetap tegak di atas jalan kebenaran. Kini, manusia telah menyebar ke seluruh pelosok bumi dengan berbagai macam teknologi keamanan. Namun, naluri kesetiaan yang murni tetap tidak bisa digantikan oleh mesin manapun. Setiap kali mata kita melihat sosok penjaga yang setia di samping rumah atau di padang penggembalaan, ingatlah kembali pada momen di surga ketika Jibril membersihkan perut kakek moyang kita, Adam. Ingatlah bahwa ada bagian dari diri manusia yang dibuang untuk disucikan, dan bagian itu kini menjadi sahabat terbaik manusia dalam menghadapi kerasnya dunia. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap pembersihan diri, selalu ada hikmah besar yang menanti untuk membantu kita kembali ke kampung halaman yang sejati, yaitu surga. Seiring dengan berlalunya zaman yang terus berganti, peradaban manusia tumbuh semakin megah dan kompleks di berbagai penjuru bumi. Kota-kota besar mulai berdiri dengan tembok-tembok pelindung yang tinggi, namun ancaman dari iblis dan bala tentaranya tidak pernah berhenti menyusup melalui celah-celah terkecil dalam jiwa manusia. Dalam fase sejarah yang kian menantang ini, sosok penjaga setia yang tercipta dari bagian tanah perut Nabi Adam tetap menjalankan tugas sucinya di antara anak cucu manusia. Ia hadir dalam sunyi, berdiri di perbatasan antara cahaya dan kegelapan, serta menjadi saksi bisu atas jatuh bangunnya iman dalam hati manusia. Iblis, yang tidak pernah melupakan kekalahannya di surga, kini menggunakan strategi yang jauh lebih halus untuk memisahkan manusia dari pelindung alaminya. Ia tidak lagi sekadar menakuti, melainkan mencoba merusak persepsi manusia tentang apa yang suci dan apa yang hina,
mencoba membuat manusia lupa bahwa setiap makhluk memiliki hikmah dalam penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian merasakan sebuah peringatan tanpa suara saat hendak melangkah ke arah yang salah? Itulah gambaran dari naluri sang penjaga yang senantiasa waspada. Di zaman ini, ketika manusia mulai disibukkan dengan harta dan kekuasaan, sang anjing penjaga tetap menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan, sebuah kesetiaan yang akarnya tertanam jauh dalam peristiwa pembersihan jasad Adam oleh malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur sedemikian rupa agar keberadaan makhluk ini menjadi pengingat bagi manusia tentang kewaspadaan. Sebagaimana yang diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surah Fatir ayat 6 yang berbunyi, "Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Dalam konteks ini, gonggongan sang penjaga di tengah kegelapan malam bukanlah sekadar suara tanpa makna, melainkan alarm alamiah yang mendeteksi kehadiran energi jahat yang dibawa oleh iblis untuk merusak ketenangan batin hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamika antara manusia dan sang penjaga ini juga memberikan pelajaran tentang kasih sayang yang luas dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat menekankan pentingnya berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, termasuk hewan yang seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang ampunan yang diberikan kepada seseorang yang berkorban demi memberikan air kepada anjing yang kehausan di tengah padang pasir yang membakar. Kisah ini bukan sekadar tentang haus dan air, melainkan tentang pengakuan terhadap hak hidup makhluk yang membawa esensi tanah dari bapak manusia, Adam. Hal ini mengajarkan kita bahwa meskipun terdapat batasan syariat mengenai kebersihan tertentu, namun esensi kasih sayang dan perlindungan tetaplah utama. Interaksi ini menjadi ujian bagi manusia. Mampukah mereka melihat hikmah di balik rupa, ataukah mereka akan terjebak dalam kebencian yang ditiupkan oleh iblis? Iblis yang licik terus berusaha merusak ikatan ini. Ia membisikkan kepada manusia bahwa mereka tidak membutuhkan perlindungan selain dari kekuatan militer atau harta yang mereka tumpuk. Namun, sejarah membuktikan bahwa di saat manusia paling rapuh, seringkali bantuan datang dari arah yang tak terduga. Sang penjaga dari tanah Adam ini seringkali menjadi perantara keselamatan bagi mereka yang hatinya masih terikat pada tauhid. Di lereng-lereng gunung tempat para zahid beribadah, atau di depan pintu rumah orang-orang saleh yang bermunajat di sepertiga malam terakhir, makhluk ini berdiri tegak menghalangi sosok-sosok jahat yang hendak mengganggu kehusyukan mereka. Ia adalah manifestasi dari pembersihan yang dilakukan di surga. Ia membuang bagian yang buruk dan menyisakan kesetiaan untuk menjaga yang suci. Tanpa disadari oleh banyak manusia, pertempuran gaib terjadi setiap saat, dan sang penjaga ini berada di garis terdepan dalam mendeteksi pergerakan setan. Tahukah kalian mengapa iblis begitu membenci gonggongan makhluk ini? Hal itu karena setiap suara yang dikeluarkan oleh sang penjaga adalah pengingat bagi iblis akan peristiwa penghinaannya yang berujung pada kegagalan. Iblis mencoba meludahi Adam untuk menghinakannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah ludah kotor itu menjadi makhluk yang paling membenci keberadaan iblis. Ini adalah sebuah bentuk keadilan ilahi yang sangat sempurna. Manusia yang seringkali terlena oleh perhiasan dunia, diingatkan kembali melalui kesetiaan hewan ini bahwa ada musuh yang nyata yang tidak boleh mereka biarkan masuk ke dalam benteng jiwa mereka. Sejarah ini menyambungkan masa lalu yang sangat kuno dengan realitas masa kini, menunjukkan bahwa skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berubah dalam memberikan alat bantu bagi manusia untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dalam perkembangan peradaban, ujian manusia semakin berat dengan munculnya berbagai fitnah. Namun, bagi mereka yang berakal, segala sesuatu di alam semesta ini adalah ayat atau tanda-tanda kebesarannya. Hubungan antara Adam dan sang penjaga menjadi prototipe bagi hubungan antara pemimpin dan pelindung, antara manusia dan alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38, "Dan tidak ada seekor hewan pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." Ayat ini menegaskan bahwa hewan-hewan ini memiliki tatanan hidup dan tugas tersendiri dalam ekosistem penciptaan, termasuk sang penjaga yang memiliki tugas khusus dalam menjaga martabat tanah Adam dari gangguan iblis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan jin dan setan. Di saat manusia merasa aman di dalam rumah-rumah mereka yang megah, sang penjaga di luar tetap terjaga, mendengarkan frekuensi-frekuensi yang tidak mampu ditangkap oleh indera manusia.
Kesetiaan ini adalah sebuah tamparan bagi mereka yang memiliki akal namun seringkali berkhianat kepada Sang Pencipta. Jika makhluk yang diciptakan dari potongan tanah yang tercemar saja bisa begitu teguh memegang amanah penjagaannya, alangkah malunya manusia jika mereka yang diberikan ruh dan akal justru berpaling dari perintahnya. Inilah cermin kehidupan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita agar kita selalu mawas diri dan tidak sombong. Perjalanan sejarah terus berlanjut menuju akhir zaman, di mana fitnah akan semakin besar dan kabut kesesatan semakin tebal. Namun, selama manusia masih memegang teguh tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai setiap hikmah dalam penciptaan, mereka akan selalu menemukan jalan keluar. Sosok penjaga setia dari tanah Adam akan terus ada, menjalankan peran yang telah ditetapkan baginya sejak hari di mana pusar Adam dibersihkan. Ia menjadi pengingat fisik bahwa kita pernah dibersihkan dari najis iblis agar kita bisa berdiri tegak sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Tantangan bagi kita sekarang adalah mampukah kita menjaga kesucian perut kita, pusat dari nafsu dan keinginan, sebagaimana malaikat Jibril pernah membersihkan perut Adam dari ludah iblis? Ataukah kita justru akan membiarkan iblis kembali meludahi hati dan pikiran kita dengan janji-janji palsu yang menghancurkan? Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara yang penuh dengan simbol. Sang penjaga setia adalah salah satu simbol terkuat tentang pengabdian tanpa pamrih. Ia tidak mengejar surga atau takut akan neraka. Ia hanya menjalankan fitrah yang telah diletakkan dalam dirinya untuk mencintai dan melindungi manusia. Kita sebagai manusia, seharusnya mengambil pelajaran dari pengabdian ini untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali fajar menyingsing dan kita melihat sang penjaga masih terjaga di posisinya, ingatlah bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, dan Dia senantiasa menyediakan segala sarana agar kita bisa pulang kembali ke surga dalam keadaan suci, sebagaimana Adam dahulu diciptakan. Kini, sampailah kita pada muara dari segala kisah yang telah membentang dari sejak jasad manusia pertama dibentuk hingga kaki-kaki anak cucunya berpijak di atas debu dunia yang fana. Segala peristiwa yang bermula di taman surga, tentang pengabdian, pengkhianatan, dan penyucian, memberikan kita sebuah gambaran besar bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir tanpa maksud yang mendalam. Sosok penjaga setia yang tercipta dari bagian tanah perut Nabi Adam yang pernah dicungkil oleh malaikat Jibril demi membuang najis dari iblis, telah menuntaskan tugasnya sebagai bayang-bayang pelindung bagi manusia. Sejarah ini menjadi saksi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dalam mengubah sebuah penghinaan menjadi sebuah kemuliaan yang fungsional. Ludah iblis yang tadinya dimaksudkan untuk merendahkan derajat manusia, justru atas izinnya berubah menjadi makhluk yang paling gigih menghalau setiap langkah setan yang mencoba mendekati pemukiman hamba-hambanya yang beriman. Pernahkah kalian merenungkan di akhir perjalanan ini, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Sang Pencipta melalui keberadaan makhluk penjaga ini? Sesungguhnya, keberadaan anjing di samping manusia sejak masa penciptaan hingga akhir zaman adalah sebuah cermin besar bagi jiwa kita. Ia adalah pengingat bahwa di dalam diri manusia selalu ada bagian yang harus dibersihkan, bagian nafsu dan keinginan rendah yang jika tidak disucikan, akan menjadi pintu masuk bagi ludah iblis yang merusak. Sebagaimana perut Adam dibersihkan dari noda iblis untuk menjadikannya layak menjadi khalifah, maka setiap manusia pun harus senantiasa melakukan pembersihan hati agar ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersinar terang tanpa tertutup gelapnya dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyeru manusia untuk menjaga kesucian diri mereka, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 9 yang berbunyi, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu." Sepanjang perjalanan sejarah, kita telah melihat bagaimana kesetiaan tanpa syarat ini menjadi pembanding bagi sifat manusia yang sering kali berubah-ubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ajarannya yang agung telah memberikan batasan-batasan syariat yang sangat jelas mengenai interaksi dengan makhluk ini. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Kasih sayang yang ditunjukkan kepada makhluk penjaga ini bisa menjadi jalan menuju surga, sementara kekejaman terhadapnya bisa menjadi sebab jatuhnya seseorang ke dalam murkanya. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengatur harmoni alam semesta secara utuh. Kita diajarkan untuk menghormati sejarah penciptaan, mengakui bahwa anjing membawa esensi tanah dari kakek moyang kita, namun tetap waspada karena adanya unsur ludah iblis yang menjadi bagian dari asal-usul keberadaannya di dunia. Iblis, sang musuh abadi, hingga hari ini tetap merasakan kepedihan yang sama setiap kali ia mendengar suara peringatan dari sang penjaga. Iblis menyadari bahwa senjatanya sendiri telah berbalik menyerangnya.
Setiap gonggongan yang memecah kesunyian malam di depan rumah orang-orang saleh adalah bukti kegagalan strategi iblis ribuan tahun yang lalu di surga. Ini adalah kemenangan kecil yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia di dunia sebelum kemenangan besar di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap tipu daya ini dalam Quran Surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, "Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." Kesadaran untuk berlindung inilah yang menjadi inti dari perjuangan manusia di muka bumi. Sang penjaga dari tanah Adam hanya membantu dalam hal-hal fisik dan pendeteksian dini, namun perlindungan sejati tetaplah berada pada zikir dan ketakwaan hamba kepada Tuhannya. Sekarang, bayangkanlah ketika masa dunia ini berakhir dan seluruh rahasia penciptaan disingkapkan di hadapan kita semua. Kita akan melihat betapa banyaknya pertolongan-pertolongan kecil yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk-makhluknya yang selama ini sering kita abaikan. Kisah tentang potongan perut Adam ini akan menjadi salah satu catatan menarik tentang bagaimana keajaiban ilahi bekerja di luar nalar manusia. Ia mengajarkan kita untuk tidak meremehkan apapun, karena bisa jadi sesuatu yang dianggap rendah justru memegang kunci keselamatan kita dalam situasi tertentu. Manusia yang sombong akan merasa bahwa mereka bisa menjaga diri mereka sendiri dengan teknologi dan kekuatan fisik, namun manusia yang beriman tahu bahwa mereka adalah makhluk yang lemah yang senantiasa membutuhkan bantuan dari Sang Pencipta, baik melalui perantara malaikat maupun melalui naluri hewan penjaga. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan ini, marilah kita mengambil hikmah dari pusar yang ada di perut kita masing-masing. Pusar itu adalah tanda sejarah bahwa kita pernah dibersihkan. Ia adalah stempel bahwa bagian yang terkena noda iblis telah dicungkil dan dibuang, lalu diubah menjadi sosok sahabat yang setia di alam dunia. Setiap kali kita melihat pusar itu, ingatlah bahwa kita dilahirkan untuk menjadi suci. Jangan biarkan iblis kembali meludahi perut kita dengan makanan haram, dengan keinginan yang melampaui batas, atau dengan kesombongan yang menghancurkan. Kita harus terus menjaga agar bagian yang telah dibersihkan oleh Jibril itu tetap bersih hingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk yang sangat terang benderang bagi kita untuk menavigasi hidup ini, agar kita tidak tersesat dalam labirin yang dibuat oleh iblis. Dunia ini hanyalah panggung sementara di mana setiap makhluk memainkan perannya dengan sempurna. Sang anjing penjaga telah memainkan perannya dengan sangat luar biasa sejak hari pertama Adam diciptakan. Ia adalah perlambang dari kesetiaan tanah terhadap asalnya. Ia adalah bukti bahwa bahkan bagian yang terbuang sekalipun dapat memiliki fungsi yang agung jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Kita sebagai manusia, mahkota dari segala penciptaan, seharusnya memiliki kesetiaan yang lebih besar lagi kepada Sang Khalik. Kita yang memiliki akal dan hati tidak boleh kalah setia dibandingkan makhluk yang hanya memiliki naluri. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan pulang. Kita berasal dari surga, dan tujuan akhir kita adalah kembali ke sana dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya kisah ini, semoga hati kita semakin terbuka untuk melihat keajaiban-keajaiban kecil di sekitar kita. Janganlah kebencian atau prasangka menutup mata kita dari hikmah penciptaan setiap makhluk. Iblis menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang kasar dan penuh kebencian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dan penuh kesadaran. Mari kita jadikan kesetiaan Sang Penjaga sebagai pelajaran moral untuk memperkuat benteng iman kita. Di tengah dunia yang kian riuh dengan fitnah akhir zaman, kewaspadaan adalah kunci utama. Jangan biarkan gonggongan peringatan di dalam jiwa kita berhenti. Teruslah mendeteksi setiap bisikan jahat yang mencoba merayap masuk ke dalam pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita perlindungan dari segala godaan setan yang terkutuk dan mengumpulkan kita kembali bersama para nabi di surganya kelak. Tidak ada kekuatan dan daya selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Kisah tentang terciptanya Sang Penjaga dari potongan perut Adam ini hanyalah satu dari jutaan rahasia kebesarannya yang menunjukkan bahwa Dialah sebaik-baik perencana dan sebaik-baik pelindung bagi seluruh alam semesta. Akhirnya, biarlah sejarah ini menjadi pengingat abadi bagi kita untuk selalu menjaga kesucian, menghargai kesetiaan, dan tetap waspada terhadap musuh yang nyata hingga hembusan napas terakhir kita di dunia ini. Kini, setelah semua tabir ini terbuka, bagaimanakah caramu memandang dunia dan makhluk di sekitarmu? Apakah kau siap untuk melanjutkan perjuangan kakek moyangmu, Adam, dengan menjaga setiap jengkal kesucian yang telah dianugerahkan padamu? Seluruh alam semesta menanti pembuktian darimu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati.
Selamat melanjutkan perjalanan menuju keabadian.